اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sekali lagi untuk berjumpa, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ajaran-ajarannya, dan senantiasa memberi hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita. Kita masih berbicara tentang Ahlul Bait di dalam Al-Quran, dan tetap tema kita yang berikut ini masih tetap tentang siapa sih yang dimaksud dengan Ahlul Bait di dalam Al-Quran. Telah kita kemukakan pada kajian sebelumnya bahwa ada beberapa tafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah istri-istri Rasul saja. Yang kedua, istri Rasul plus dengan anak-anaknya, dengan cucunya, dengan menantunya Sayyidina Ali. Yang ketiga, istri Rasul dan keluarga besar Rasul. Dan yang keempat adalah 4 manusia suci plus Rasulullah, yaitu Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, yang disebut dengan Ahlul Bait. Nah, kita telah jelaskan pada pengajian kita sebelumnya, pada kajian kita sebelumnya, bahwa tidak mungkin yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi saja. Karena penjelasan Al-Quran tentang ayat At-Tathhir yang mensucikan Ahlul Bait itu ternyata bukan untuk istri-istri Nabi saja, tapi untuk antum, untuk kalian. Dan adanya kata kum di dalam ayat Tathhir itu yang menunjukkan dhamir laki-laki, itu membantah dengan sendirinya ya bahwa yang dimaksud itu adalah istri-istri Nabi saja. Nah, juga kita katakan bahwa nggak mungkin yang dimaksud itu adalah istri Nabi plus. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi justru menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah 4 orang itu. Kita sudah kemukakan pada pengajian kita sebelumnya tentang hadis Ummu Salamah yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, saya pada kesempatan ini ingin mengangkat lagi beberapa hadis yang juga diriwayatkan oleh istri Nabi yang lain, yaitu Siti Aisyah. Di dalam kitab Sahih Muslim, Siti Aisyah itu mengatakan seperti ini. Qalat Aisyah, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhal min sya'rin aswad. Faja'a al-Hasan ibnu Ali fa'adkhalahu, thumma ja'a al-Husain fadakhala ma'ah, thumma ja'at Fatimah fa'adkhalaha, thumma ja'a Ali fa'adkhalahu, thumma qala innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Riwayat ini dari Sofiyah binti Syaibah yang berkata bahwa, dari Aisyah yang berkata bahwa, kata Siti Aisyah, suatu saat Nabi, atau pagi hari atau suatu siang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya atau keluar dari tempatnya, sedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai satu kain yang bergambarkan sesuatu yang dibuat dari bulu hitam. Lalu kata Siti Aisyah, tiba-tiba Hasan putra Ali datang, lalu Rasulullah memasukkan Hasan ke dalam kain itu. Kemudian datang Husain yang masuk bersama dengan Hasan. Kemudian datanglah Fatimah, lalu Rasulullah memasukkan Fatimah ke dalam kain yang sama. Kemudian datang pula Ali dan memasukkan Ali ke dalam kain yang sama. Lalu Nabi membacakan ayat ini, innama yuridullah
liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Yang diinginkan oleh Allah adalah membersihkan dari kamu, wahai ahlul bait, segala noda dan kotoran, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Jadi pemirsa, riwayat Siti Aisyah ini dengan sendirinya menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait di dalam ayat itu bahkan tidak termasuk dia sendiri. Kalau di riwayat lain Ummu Salamah berharap, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku masuk? Bukankah aku ini adalah istrimu? Bukankah aku ini adalah keluargamu? Yang dijawab oleh Rasulullah, enggak, engkau memang keluargaku, engkau memang istriku, tapi engkau tidak masuk di dalam kategori ini. Engkau orang baik. Nah, Siti Aisyah meriwayatkan bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah 4 orang itu. Yang kemudian karena ini di bawah sebuah kisah, di bawah sebuah kain, ya di bawah sebuah katakanlah selimut, kisah juga berarti selimut. Keempat orang ini plus Rasulullah SAW disebut dengan ahlul kisah, orang-orang yang berada di dalam selimut, orang-orang yang berada di dalam kain, di mana Rasulullah menyelubungi mereka, memasukkan mereka ke dalam satu kain. Rasulullah menyelubungi mereka, Rasulullah ada di sana, kemudian Rasulullah membacakan ayat ini yang jelas-jelas menafsirkan bahwa yang dimaksud ahlul bait adalah mereka. Kita baca lagi riwayat Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh sahabat lain, yaitu Al-Awwam bin Hausyab dari Tamimi, yang berkata, qala dakhaltu ala Aisyah. Suatu hari aku berkunjung ke rumah Aisyah. Fahaddatsatna annaha ra'at Rasulullah. Lalu Aisyah bercerita kepada kami bahwasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a Aliyan, memanggil Ali, wa Fatimah, kemudian Fatimah, wal Hasan dan Hasan, wal Husain dan Husain alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kata Siti Aisyah, faqala, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, dengan doanya Rasulullah berkata, ya Allah, mereka itu adalah ahlu baitku. Fa'adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Jauhkan dari mereka segala noda dan kotoran dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Jadi Aisyah berkata, bersaksi bahwa yang dimaksud itu adalah Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Jadi kalau kemudian ada yang menerjemahkan bahwa itu adalah istri-istri Rasulullah, tentu itu adalah sebuah kekeliruan. Kalau ada yang menerjemahkan juga bahwa itu adalah istri Rasulullah plus, jadi istri Rasulullah bersama Hasan, Husain, bersama Fatimah dan Ali, itu juga terbantahkan. Karena istri Rasulullah sendiri justru menjelaskan bahwa itu hanya untuk 4 orang itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah. Seperti tadi kitab Muslim, ya, tentang Ummu Salamah di dalam Tirmidzi dan sebagainya. Bahkan pemirsa, kalau tadi Siti Aisyah meriwayatkan, kemudian Ummu Salamah meriwayatkan, sahabat-sahabat Nabi yang lain juga meriwayatkan hal yang sama. Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Atiyah dari Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat hadhil ayah fi khamsah, fiyya wa fi Ali wa Hasan wa Husain wa Fatimah. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang siapa yang dimaksud dengan ahlul bait di dalam ayat ini, Nabi berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, nazalat hadhil ayah, ayat ini turun fi khamsah, pada 5 orang. Padaku, fiyya, padaku, pada Ali, pada Hasan, dan pada Husain serta Fatimah. Lalu Rasulullah membaca ayat, innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan itu bukan hanya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh sahabat lain bernama Abu Barzah misalnya, atau Abu Barzah. Abu Barzah berkata, shallaitu ma'a Rasulillah 17 syahran,
Fa idza kharaja min baitihi ata baba Fatimah faqala as-shalah rahimakumullah. Abu Barzah berkata, aku salat bersama Rasulullah selama 17 bulan. Dan setiap kali Rasulullah keluar dari rumahnya ingin melakukan salat, ingin pergi menuju masjid, pertama-tama yang dilakukan oleh Rasulullah, kata Abu Barzah, ata baba Fatimah. Kemudian dia mendatangi rumah Fatimah, mendatangi pintu Fatimah, berkata, as-shalah. Wahai orang-orang yang ada di rumah ini, as-shalah, salat, salat, rahimakumullah. Allah merahmati kalian. Kemudian Rasulullah membaca, innama yuridullah yudhiba ankum rissa ahlul bait. Begitu juga yang diakui oleh sahabat lain, Abul Hamra, Abu Laila Al-Ansari, Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik membantu Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik berkata, inna Rasulullah kana yamurru bi babi Fatimah sittata ashhur. Yang dia lihat ini, bahwa kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu lewat di depan rumah pintu Fatimah selama 6 bulan. Idza kharaja ila salatil fajar, kalau dia ingin melakukan salat fajar. Setiap kali mau salat subuh, Rasulullah berkata, as-shalah ya ahlal bait. Salat, salat wahai ahlul bait. Lalu Rasulullah membacakan ayat, innama yuridullah yudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sahabat lain yang meriwayatkan adalah Jabir bin Abdullah, Zaid bin Arqam, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi pengakuan dari istri-istri Rasulullah, pengakuan dari sahabat-sahabat Rasulullah, bahwa yang dimaksud itu adalah 5 manusia, ahlul kisah. Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Nah, itu sendiri menjadi penjelasan yang tegas, penjelasan yang jelas bahwa yang dimaksud bukan istri-istri Nabi, bukan istri Nabi plus bersama Fatimah, Hasan, Ali, dan Husain, apalagi bersama keluarga besar Rasulullah SAW. Nah, dari asbabun nuzul, dari riwayat-riwayat yang kita lihat tadi, maka tidak ada makna lain, nggak ada yang dimaksud lain dalam ayat itu kecuali adalah 4 manusia suci itu bersama Rasulullah SAW. Maka kenapa kemudian ada upaya untuk menafsirkan makna ahlul bait ini kepada yang lain? Ada apa? Ada apa? Ada maksud apa untuk menyimpangkan ayat ini kepada yang lain? Bahkan ada yang memaksakan kepada istri-istri Rasulullah SAW saja. Nah, tentu di sini ada persoalan politik, di sini ada persoalan kepentingan. Karena pemirsa sekalian, ayat ini menunjukkan keagungan yang luar biasa, keagungan ahlul bait. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan ayat ini di dalam konteks yang berbeda? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan ayat ini dalam konteks istri-istri Nabi? Di tengah-tengah pembicaraan tentang istri Nabi, peringatan terhadap istri Nabi, ya. Terus himbauan Allah, seruan Allah kepada istri-istri Nabi, tiba-tiba muncul ayat ini. Ada apa ini? Kalau seandainya ayat ini misalnya berdiri sendiri, tidak dalam konteks istri-istri Nabi, mungkin orang akan berkata, oh ya, ini bukan untuk istri-istri Nabi. Tapi pemirsa, tentu peletakan ayat ini pada posisi ayat-ayat di antara istri-istri Nabi punya makna khusus, punya maksud khusus. Ya. Karena kita tahu memang salah satu pola yang dipakai oleh Al-Quran di dalam menjelaskan tentang sesuatu yang penting, itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan satu hal yang sangat penting itu di antara sebuah pesan-pesan lain. Pesan-pesan yang bahkan kontradiktif. Maksud saya gini,
Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya menjelaskan tentang ayat terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum, menjelaskan tentang bahwa agama itu telah disempurnakan oleh Allah, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Allah telah menyempurnakan agama yang Dia sampaikan, yang Dia ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ayat berbicara tentang kesempurnaan agama Islam. Itu adalah ayat yang terakhir. Tapi menarik, ayat itu justru turun diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tengah-tengah Allah berbicara tentang sesuatu yang diharamkan. Tentang makanan yang diharamkan. Tentang babi yang diharamkan kepada umat Islam untuk menyantapnya, tentang darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk menyantapnya, untuk memakannya. Nah, di tengah-tengah itu ketika Allah mengatakan sesungguhnya diharamkan kepada kamu A, B, C, D, di ujungnya dikatakan kecuali orang-orang yang terpaksa. Kalau orang-orang yang terpaksa bolehlah menyantap makanan itu terpaksa, tapi di tengah-tengah ini Allah kemudian mengatakan al-yaum. Ada apa itu? Nah, ini kalau saya boleh analogikan di dalam sebuah pemberitaan ada yang disebut dengan breaking news. Kalau Anda lihat ada berita itu breaking news, itu di mana ada berita penting banget, ada sesuatu yang penting banget, itu breaking news. Jadi kira-kira itu masuk di tengah-tengah, ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat urgent, ya, ada sesuatu yang sangat harus disampaikan. Walaupun orang sedang bagaimanapun, ini ada berita penting harus dikeluarkan di saat misalnya tema-tema pembicaraan tentang apa. Nah, maka dimunculkan ada suatu berita penting ini, walaupun misalnya orang sedang membaca berita, ada tengah-tengah ada acara apa, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat penting, masuklah breaking news seperti itu. Nah, seolah-olah seperti itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan. Jadi, ketika orang itu dihadapkan tentang makanan yang nggak boleh dimakan itu adalah A, B, C, D, kecuali kalau orang-orang yang terpaksa, tiba-tiba Allah berkata, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu, dan aku sempurnakan bagi kamu nikmatku, yaitu dan aku ridho kepada kamu Islam sebagai agamamu. Orang untuk berpikir mengalihkan pandangannya dari berbicara tentang makanan tadi kepada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyempurnakan agamanya. Nah, begitu juga tentang kesucian keluarga Rasul. Begitu Allah berbicara tentang istri-istri Nabi, mengingatkan mereka, memberikan pernyataan-pernyataan tentang mereka, menghimbau mereka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memasukkan pembicaraan tentang kesucian Ahlul Bait. 5 orang ini yang dimaksud. Supaya apa? Supaya orang itu berpikiran, supaya orang itu memahami bahwa walaupun istri-istri Nabi seperti itu, ya, tapi ada hal yang sangat penting, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang-orang yang punya nilai kesucian sendiri. Bukan hanya istri, atau bukan istri Nabi, bukan istri Nabi. Walaupun seyogianya kan sebagai istri Rasulullah, sebagai istri seorang Nabi, seyogianya dia mengikuti Rasulullah, seyogianya dia mengikuti Nabi, suaminya Rasulullah. Tapi kan Allah berkata di dalam ayat itu sendiri, kalau kalian hai istri-istri Nabi melakukan kebaikan, aku akan balas kepada kalian pahala 2 kali lipat. Tapi kalau kalian melakukan dosa, aku akan ancam kalian, aku akan hukum kalian juga lebih berat, azabku akan lebih berat. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian breaking news ingin mengatakan seperti itu. Ya, kamu boleh seperti itu, tapi ingat ada orang-orang yang aku sucikan di antara keluarga Rasulullah itu, yaitu 4 orang itu plus Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang suci. Jadi walaupun itu berbicara tentang istri-istri Nabi, tapi di tengah-tengah itu untuk mengalihkan perhatian, karena ini sesuatu yang penting supaya orang berpikir bahwa
Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan keluarga yang harus dijadikan teladan, meninggalkan keluarga yang harus dijadikan panutan. Sesudah nanti beliau tidak ada. Ya. Nah, apalagi di ayat At-Tathir itu, pemirsa, Allah berbicara tentang kesucian. Allah berbicara tentang kebersihan jiwa. Dan Allah bahkan menjanjikan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah hilangkan segala noda. Allah hilangkan segala noda dari kamu wahai ahlul bait. Allah hilangkan segala noda. Dan Allah bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini adalah tarkis, ini adalah satu tekanan yang luar biasa. Maksudnya Allah memberikan satu perhatian yang luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mensucikan orang-orang ini. Kenapa perlu disucikan? Karena mereka ada teladan. Orang semua akan melihat ke mata keluarga, kepada pandangan mereka akan kepada keluarga Rasulullah. Orang semua akan melihat kepada siapa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebagaimana manusia akan meninggal dunia. Rasulullah sebagai manusia akan meninggal dunia. Sebagaimana yang dialami oleh Rasul-Rasul lain. Dan itu juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Yang mengatakan wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad adalah seorang rasul. Seperti rasul-rasul yang lainnya bahwa mereka meninggal dunia. Nabi Muhammad pun akan meninggal dunia. Apakah nanti meninggal secara wajar, mata, atau dia malah meninggal misalnya terbunuh au qutila. Tapi Rasulullah ingatkan, kamu kalau Nabi Muhammad meninggal dunia, hati-hati, jangan kamu berpaling. Jangan kamu menjauh dari Rasulullah. Nah, bagaimana caranya kamu tidak menjauh dari Rasulullah? Bagaimana caranya kamu tidak berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah kemudian katakan, ini loh aku beritahu kepada kalian bahwa ada orang-orang yang aku sucikan dari keluarganya. Aku sucikan mereka, yaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Supaya kamu ambil nanti sesudah aku meninggal nanti, kata Rasulullah, setelah aku meninggal nanti, ku tinggalkan kepada kamu kitab Allah yang lengkap, ya, yaitu Al-Quran, dan keluargaku, ahlul baitku. Nah, kenapa Rasulullah meninggalkan mereka? Kenapa Rasulullah menjadikan mereka sebagai sesuatu yang diamanatkan kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai teladan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan mereka, telah mensucikan mereka. Dua hal kan? Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghilangkan segala noda dari mereka. Yudhiba ankumur rijsa. Allah jauhkan segala rijis. Bukan hanya Allah jauhkan itu saja, bukan hanya Allah buang saja, tapi Allah sucikan. Jadi ada dua unsur. Allah buangkan, Allah jauhkan semuanya, pada saat yang sama Allah sucikan. Nah, sucikan itu dengan memberi mereka pengetahuan, memberi mereka hikmah, memberi kepada mereka bimbingan, memberikan kepada mereka bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa memimpin umat ini. Karena itu pemirsa, sekali lagi ada kekeliruan besar kalau kemudian orang memahami ayat At-Tathir itu, Ahlul Bait itu sebagai istri Nabi, atau istri Nabi plus, entah itu plusnya bersama 4 orang itu, atau apalagi bersama keluarga besar. Sebab Allah ingin mensucikan, tidak mungkin Allah mensucikan semua. Karena manusia ini terjebak di dalam dosa. Istri-istri Rasulullah juga kemungkinan berbuat dosa itu ada, sebagaimana yang diingatkan. Tapi Rasulullah mensucikan sekelompok orang, dan itu adalah hak prerogatif Allah. Dan tentu mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena mereka juga memiliki kelayakan untuk menjadi manusia-manusia suci. Manusia-manusia yang pantas. Dan memang sejarah membuktikan bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang yang pantas. Fatimah adalah orang yang pantas untuk disucikan. Ali adalah orang yang pantas untuk suci. Hasan dan Husain, perilaku mereka berdua adalah orang-orang yang disucikan. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, percayalah dan ikutilah apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan oleh Rasul berdasarkan argumen-argumen yang sangat kuat bahwa Ahlul Bait itu adalah 5 orang. Ahlul Kisah, Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dapat memberikan pengertian kepada kita tentang siapa Ahlul Bait sebenarnya. Terima kasih. Insyaallah kita akan jumpa pada
pertemuan kita berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin